Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Kamis 27 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Kita diingatkan bahwa sungguh sangat menyakitkan kalau kita ditolak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu setia padamu dan dengan tekun menjalankan perintah-Mu. Engkau selalu mengharapkan agar kami yang sudah mengimani Engkau tidak akan pernah mengingkari dan mengkhianati Engkau. Tuhan, bantulah kami, kuatkanlah iman dan cinta kami padamu. Semoga kami selalu setia dan tekun menjalankan perintah-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi suci. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sungguh sangat menyakitkan kalau kita ditolak. Pernahkah Anda ditolak oleh orang yang Anda kenal? Bagaimana perasaan Anda waktu ditolak? Pada suatu hari, Peter datang membagi perasaan kecewanya kepada saya. Pada suatu siang, sekitar jam 12, Peter membawa Yakobus dan Thomas ke rumah seorang teman namanya Yohanes. Sewaktu mereka tiba di pintu rumah, Yohanes, teman si Peter, datang membuka pintu dan menyambut mereka dengan satu teguran yang sungguh
menyakitkan. Katanya, "Kamu tidak telepon saya tidak siap makan siang untuk kalian." Peter begitu kaget mendengar teguran itu dan sungguh merasa malu. Dengan sopan Peter berkata, "Kami hanya mau bertemu sebentar, kemudian kami pergi. Kalau engkau ada air dingin, syukurlah, kami minum air dingin dulu." Mereka masuk ke kamar minum dengan perasaan tidak enak. Menurut Peter, hari itu sungguh hari sial baginya. Dia merasa ditelanjangkan di depan kedua temannya. Dia merasa sangat sakit dan merasa hatinya hancur. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus ungkapkan perasaan kecewanya kepada orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi karena mereka selalu menolak Yesus. Sewaktu orang Farisi katakan kepada dia, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Apakah pemberitahuan ini adalah ungkapan rasa sedih, rasa kasihan mereka kepada Yesus? Apakah benar bahwa Herodes mau membunuh Yesus? Atau itu hanya satu permainan orang Farisi untuk menjerat Yesus? Jawaban Yesus menanggapi pemberitahuan orang Farisi itu adalah, "Katakan kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang." Itu berarti Yesus sama sekali tidak takut kepada siapa-siapa. Setan yang punya kuasa, kekuatan melebihi manusia saja, Yesus tidak takut. Apalagi manusia. Setan yang punya kekuatan melebihi manusia, Yesus sama sekali tidak takut. Apalagi manusia. Penyakit yang bisa melumpuhkan manusia pun Yesus tidak takut. Apalagi manusia. Penyakit yang bisa merusakkan manusia, yang melumpuhkan, yang membuat mata manusia buta, telinga manusia pekak, tuli. Yesus bisa menyembuhkan semuanya, apalagi manusia. Lewat perkataan ini, Yesus secara tidak langsung mau katakan kepada orang Farisi bahwa ia punya kuasa melebihi Herodes. Ia sama sekali tidak takut kepada Herodes. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ada yang menafsirkan pernyataan orang Farisi ini sebagai satu jeratan bagi Yesus. Yesus harus segera tinggalkan Galilea dan pergi ke Yerusalem. Dan di Yerusalem, pemimpin agama dan orang Farisi akan menangkap dia. Tafsiran ini dikuatkan dengan pernyataan Yesus sendiri. Katanya, "Tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu." Yesus adalah utusan Allah. Ia adalah Mesias. Ia tahu bahwa ia pun akan dibunuh di Yerusalem. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat Injil hari ini, Yesus juga ungkapkan perasaan sedihnya atas Yerusalem.
Ia diutus Allah untuk menyelamatkan orang Yahudi, tetapi justru pemimpin dan pemuka agama Yahudi sendiri yang menolak dia. Ia selalu menawarkan cintanya kepada mereka, tetapi cintanya selalu ditolak. Ini satu pukulan yang sangat menyakitkan bagi Yesus. Injil melukiskan kesedihan Yesus. Yesus berkata, "Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau." Yesus betul merasa sedih karena kerinduannya tidak terpenuhi. Ia rindu mengungkapkan perasaan cintanya kepada mereka, tetapi mereka selalu menolaknya. Sebagai puncak dari penolakan mereka adalah dia disalibkan di kayu salib dan mati di salib. Kita semua adalah para pengikut Kristus. Kita semua sudah menjadi saudara dan saudari Yesus Kristus. Oleh sakramen permandian, kita sudah menjadi anggota gereja yang sah. Kepala gereja kita adalah Yesus Kristus. Dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Pertanyaan untuk kita, sebagai anggota gereja, apakah kita selalu setia dan tekun mengikuti perintah kepala kita, yaitu Yesus Kristus? Sebagai anggota gereja, apakah kita selalu menerima cinta Kristus sebagai kepala gereja? Kalau kita selalu mencintai dan menjalankan perintahnya dengan penuh tanggung jawab, bersyukurlah. Tetapi kalau terkadang kita menolak Kristus dan prioritaskan kecenderungan manusiawi kita, pasti Kristus merasa sakit. Mohonlah pengampunan daripadanya kalau kita sering melakukan hal itu. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bahagiakanlah Tuhan kita dengan wujud nyatakan ajaran dan perintahnya dalam kehidupan harian kita. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan iman dan cinta kita kepadanya, serta tekun menjalankan perintahnya. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang lagi sakit, yang sangat membutuhkan doa kita, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.